Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Mu'amanah Hikmah, Ninda Dwi Septiani, Muhammad Ridwan, dan Karinda Fajar akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pemahaman individu. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan pengertian dan tujuan pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling. Menurut Aiken, pemahaman individu merupakan suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Dan tujuan pemahaman individu dalam bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3. Yang pertama, mampu menerima keadaan individu apa adanya. Yang kedua, mampu memperlakukan individu sebagai mana yang dikehendakinya. Dan yang terakhir, terhindar dari gangguan komunikasi sehingga dapat menciptakan relasi yang semakin baik. Pendukung pemahaman individu. Sosiologi merupakan salah satu konsep pengembangan diri melalui sosialisasi dan pengaruh bagi yang lainnya. Oleh karena itu, dalam memahami individu perlu dipahami dan dilihat dari keluarga, masyarakat, pergaulan, serta nilai-nilai sosial yang dianut. Dengan demikian, konselor dapat memahami perilaku individu melalui didikan dan dibesarkannya. Individu di tengah masyarakat bukan hanya dilihat oleh mata, serta tidak perlu cepat menilai perilaku individu itu normal atau tidak. Yang kedua yaitu psikologi. Dengan psikologi, perkembangan memungkinkan seseorang konselor untuk memahami mengapa dan bagaimana tumbuh kembang manusia dalam kehidupan, memahami karakteristik individu pada usia tertentu, dan memperlakukannya dengan bijak. Psikologi belajar memberi wawasan bagi konselor tentang bagaimana proses belajar terjadi, sehingga para pendidik dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara tepat. Yang ketiga yaitu antropologi. Pemahaman para konselor mengenai antropologi yaitu budaya yang berbeda memiliki konsep yang sama dan berbeda. Pentingnya latar belakang budaya dan etnis dari klien, pentingnya latar belakang budaya dan etnis dari konselor, dan pentingnya kelompok-kelompok budaya dalam masyarakat atau konteks budaya yang lebih besar. Ilmu pendukung pemahaman individu yang selanjutnya yaitu ekonomi. C. Gilbert Wren mencatat pentingnya pembelajaran ekonomi bagi konselor ketika dia bahwa konselor sekolah tidak boleh dari lulusan siswa psikologi dan ekonomi yang masih kelas 2. Bagi konselor, memahami pengaruh sistem dan teori ekonomi sangat bermanfaat bagi pilihan karir. Pengaruh dari level sosial ekonomi di rumah terhadap konsep diri dari perkembangan anak kadang juga berhubungan dengan konselor. Selanjutnya yaitu agama. Agama bukan hanya kepercayaan, tetapi perilaku atau amalia. Agama berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat, baik perilaku lahiriah maupun yang simbolik. Di samping itu juga membentuk moral sosial yang langsung dianggap berasal dari Tuhan. Kegiatan ritual memelihara keseimbangan masyarakat. Ritual menimbulkan rasa aman bagi pelakunya dan masyarakat sekitarnya. Akhirnya, disarankan siapa saja yang hendak memahami individu, hendaknya ia memahami agama yang dianutnya. Siapa yang hendak mempelajari masyarakat, ia juga harus mempelajari agama yang dianut masyarakat itu. Poin selanjutnya yaitu implikasi bagi pemahaman individu. Dari penjelasan singkat tentang perspektif sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, dan agama, implikasinya bagi konselor disebutkan berikut. 1. Konselor harus mengenal perilaku sebagai interaksi individu. 2. Konselor paham akan pengaruh sosial berdasarkan pendekatan interdisiplin pada perilaku, pertumbuhan, dan perkembangan individu. 3. Konselor harus mengenal akan hubungan potensial seorang klien. 4. Konselor sadar akan keragaman budaya yang dimiliki klien sehingga dapat memberikan layanan ke semua budaya. 5. Konselor paham akan struktur sosial di komunitas dan institusi. 6. Konselor paham akan keragaman bahasa yang dimiliki klien agar relevan dan efektif dalam memberikan layanan. 7. Konselor paham akan agama yang dianut klien. 8. Konselor memiliki fungsi sebagai seorang konsultan. Kemudian, Gibson menunjukkan bahwa
dalam memperhatikan pengaruh sosial, agama, budaya, ekonomi, dan psikologi terhadap tingkah laku manusia, terdapat pedoman dan prinsip dasar dalam melakukan asesmen bagi konselor sebagai berikut. 1. Setiap manusia itu unik dan setiap keunikan ini memiliki nilai. Pada poin ini, konselor seyogyanya menghargai keunikan masing-masing individu. Dengan demikian, konselor diharapkan bisa memfasilitasi perkembangan sesuai keunikan masing-masing. Poin kedua, keberagaman ada dalam sebuah individu. Prinsip ini menekankan bahwa asesmen individu mencoba mengidentifikasi dan sekaligus mencegah penyeragaman dari satu atau bermacam-macam karakteristik seseorang. Dalam melakukan asesmen ini, perlu diperhatikannya kekurangan yang ada pada individu. Walaupun penekanan pada asesmen ini adalah pada kekuatan dan atribut positif seseorang, setiap orang pasti memiliki kekurangannya. Kekurangan yang memang harus difahami oleh konselor dan konselor. Poin ketiga, penilaian human assessment terhadap pribadi individu konselor. Pada poin ini, seorang konseling dilibatkan secara langsung dengan sukarela. Bentuk keterlibatan konseling ini bisa berupa masukan dari klien kepada konselor, feedback, klarifikasi, dan interpretasi serta evaluasi dari klien. Prinsip ini memberikan hak kepada konseling untuk mengklarifikasi dan memperluas tanggapannya agar memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya. Poin keempat, human assessment dibatasi oleh personal dan instrumen. Keterbatasan ini bersumber dari keterbatasan pengetahuan dan keterampilan konselor tentang teknik yang digunakan. Bagaimanapun, konselor tidak boleh menggunakan teknik asesmen, termasuk tes standar, jika mereka sama sekali belum terlatih. Di samping elemen manusia, ada pula keterbatasan mengenai instrumen itu sendiri yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakan. Poin kelima, mengidentifikasi potensi konseling. Dengan memahami potensi konseling, konselor diharapkan bisa melakukan intervensi secara tepat dalam membantu pengembangan potensi individu yang dibimbing. Oleh sebab itu, konselor perlu mempertimbangkan dan berpedoman pada hasil-hasil asesmen. Poin yang terakhir yaitu mengikuti pedoman profesional yang telah dibuat dan disepakati oleh organisasi profesional. Pedoman ini dimaksudkan untuk melindungi klien dari pemahaman yang tidak tepat dan menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat pula. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.